Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini seperti biasa ya, kita akan belajar matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk silakan untuk absen. Di link absen sudah Ibu bagikan di grup WA dan Google Classroom. Hari ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Jadi silakan disimak, kemudian dipahami. Jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar ya, atau di Google Classroom. Happy study! Terjun payung atau terjun bebas dapat dilakukan dari pesawat terbang dengan ketinggian tertentu. Pada penerjun kelompok, masing-masing penerjun dilengkapi dengan parasut berbahan elastis serta tambahan bahan menyerupai sayap sehingga dapat membantu mereka untuk melayang di udara secara horizontal dan memperlambat laju ke bawah. Selain itu, dengan peralatan seperti gambar di samping, para penerjun dapat membuat formasi tertentu secara berkelompok sehingga dapat membentuk pola tertentu. Sejarah tentang bilangan segitiga yang dikenal dengan segitiga Pascal diawali dengan penemuan sebuah buku kuno India bernama Sastra Candas yang ditulis dalam bahasa Sanskerta pada abad ke-10 yang berisi tentang keterkaitan segala sesuatu dengan alam semesta. Pada kurun waktu yang hampir sama, segitiga Pascal juga ditemukan oleh matematikawan Persia asal Iran bernama Al-Karaji dalam menyelesaikan binomial. Satu abad kemudian, matematikawan Persia lainnya yang juga merupakan astronom dan sastrawan, yaitu Omar Khayyam, mengembangkan topik yang sama sehingga bilangan segitiga tersebut di Iran disebut segitiga Khayyam. Selanjutnya adalah pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu, misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak lainnya. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Contohnya, pada pola bilangan 1, 3, 7, dan 15 terdapat suku-suku berikut. 1 merupakan suku pertama, 3 adalah suku kedua, 7 adalah suku ketiga, dan 15 adalah suku keempat. Adapun macam-macam pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan persegi. Dilihat dari namanya saja sudah terlihat bahwa pola ini akan membentuk susunan pola persegi. Yap, pola persegi adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka. Nah, bisa dilihat atau diperhatikan pada gambar pola di samping ini. Di dalam bentuk persegi terdapat lingkaran yang mempunyai jumlah yang berbeda-beda. Jumlah lingkaran ini adalah bilangan pola persegi. Bisa dilihat pada suku pertama, terdapat satu lingkaran, yang merupakan suku pertama pola persegi tersebut, yaitu 1. Kemudian di suku kedua terdapat 4 lingkaran yang membentuk bangun persegi. Nah, sampai pada suku selanjutnya. Suku ketiga ada 9 lingkaran, kemudian suku keempat ada 16 lingkaran. Nah, untuk menentukan suku ke-5 atau suku ke-10 bisa menggunakan rumus N pangkat 2. Contoh, misal ibu punya angka 5 atau ibu ingin mencari suku ke-5, maka tinggal 5 pangkat 2, yaitu 25. Atau misalnya anak-anak ingin mencari suku ke-7, berarti 7 pangkat 2, atau 7 kali 7 sama dengan 49. Dan seterusnya. Tapi, jika anak-anak lebih suka menghafal, bisa juga loh menghafal bilangan-bilangan pola persegi. Tapi, Ibu sarankan menggunakan rumus ya, karena dengan menggunakan rumus, anak-anak bisa menentukan suku pola bilangan yang besar seperti suku ke-200, 300, dan seterusnya. Pola yang kedua adalah pola persegi panjang. Untuk pola yang ini, pola bilangan akan tersusun seperti bentuk persegi panjang. Jadi, pola persegi panjang adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus di bawah ini.
Sama halnya seperti penjelasan yang ada di pola sebelumnya, jumlah lingkaran yang ada pada bentuk persegi panjang merupakan suku-suku pada bola bilangan persegi panjang. Untuk ketiga adalah pola segitiga. Seperti halnya pola-pola di atas, pola segitiga juga akan membentuk susunan pola seperti segitiga. Pola segitiga adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka. Nah, bisa dilihat di gambar di sebelah ya. Jadi untuk jumlah lingkaran yang membentuk bangun segitiga merupakan pola bilangan segitiga. Di suku pertama terdapat satu lingkaran, yang merupakan suku pertama pola bilangan segitiga. Di suku kedua terdapat 3 lingkaran, yang merupakan suku kedua dari pola bilangan segitiga, dan begitu pun seterusnya. Kamu juga bisa menggunakan rumusnya agar lebih mudah ya. Untuk selanjutnya adalah pola bilangan Pascal. Apa itu bilangan Pascal? Sebenarnya bilangan ini ditemukan oleh seorang penemu Prancis yang bernama Blaise Pascal. Oleh karena itu namanya jadi bilangan Pascal karena diambil dari namanya yaitu Pascal. Bilangan ini terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga. Bisa dilihat di gambar berikut ya. Nah, jadi pola bilangan Pascal adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka. Selanjutnya adalah contoh soal. Pada contoh tersebut diberitakan untuk menentukan suku kelima dan keenam. Jadi langkah pertama yang harus kamu lihat adalah pola dari bilangan-bilangan sebelumnya. Coba dilihat dulu selisih dari tiap bilangan. Selisih dari bilangan pertama ke bilangan kedua yaitu 5. Selanjutnya selisih dari bilangan kedua ke bilangan ketiga adalah 6 dan begitu seterusnya. Ternyata selisihnya selalu bertambah 1. Nah, untuk langkah kedua, kamu harus melakukan operasi yang sama dengan pola yang tadi telah ditemukan. Jadi, untuk menentukan bilangan yang kelima, kamu harus menambahnya dengan angka 8, sehingga 23 ditambah 8. Sedangkan untuk menentukan suku ke-6, kamu harus menambahnya menjadi dengan angka 9. Jadi, 31 tambah 9 sama dengan 40. Mudah kan? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.